ya 100 tahun. Ya. Udah kagak bisa ngapa-ngapain 100 tahun juga, hanya umur aja panjang. Makanya man kasura umruhu tolak umruhu wa kasura amaluh, itu yang bahagia. Orang yang umurnya panjang terus dia kebaikannya banyak. Sebaliknya dia dikasih usia yang panjang, nggak bisa berbuat yang baik. Ini ya alangkah ruginya. Karena kita apa yang kita kerjakan, baik ibadah maupun sholat maupun apa dan apa, kalau tidak dengan ilmu, kalau tidak kita istilahnya taklim, itu nggak ada artinya. Bukan urusan taklim itu harus bisa, bukan taklim itu kita memang istilahnya sudah pinter, walaupun bodoh. Dari taklim inilah makanya yang paling mahal ini di dunia ini begini, seperti ini. Kalau yang lain-lain masih kebeli sama orang, tapi hal-hal yang begini, walaupun kelihatannya gratis, ini barang mahal, tidak kebeli oleh semua orang. Sebab yang belinya bukan uang, belinya iman. Alat pembayarannya iman, alat pembayarannya hidayah. Itu ya. Tuh kalau udah itu, dan itu ditaruh paling pertama di surat Al-Baqarah setelah Fatihah. Sifat-sifat orang mukmin dulu, sifat-sifat yang muttaqin, itu Allah Subhanahu. Dan dia nggak ada keraguan kepada isi Al-Quran, kepada ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Kita kan masih dalam selalu ragu dan selalu istilahnya kurang yakin lah dalam hal ini. Makanya kita ibadah asal melepas kewajiban, tidak dengan ilmu juga, bahasanya bisa mengerjakan bahasanya, padahal tidak demikian. Paling sulit itu. Makanya sampai Nabi menyebut begini, ada orang jahat, sejahat-jahatnya manusia maling adalah maling sholat. Jadi maling motor, maling mobil, maling yang lainnya kecil. Kalau Nabi udah nyebutin begitu, yang sejahat-jahatnya orang, maling itu maling apa? Artinya dia sholatnya nggak bisa tumanina, nggak tahu syarat dan rukunnya. Nah, dari mana kalau itu bukan dari taklim? Itu sampai itu sekali apa? Saking membahayakan dan penyelamatan itu, sholat itu udah tiada tara gitu ya, tiada ada bandingannya lagi. Kenapa orang paling sholat istilahnya paling jahat? Karena polisi juga nggak bisa nangkap. Lah iyalah. Polisi aja nggak bisa nangkap kan? Makanya Nabi nyebutin paling jahatnya orang maling itu maling sholat. Ayo. Banyak orang sholat, tapi kagak karu-karuan ya. Benar. Kita istilahnya, ya Allah, ada udah khususnya, ada istilahnya ini ya, permennya itu ya.
Kalau sekadar rukun, kalau sekadar istilahnya, ya memang iya gitu. Tapi kadang-kadang kalau orang berjamaah, kalau orang-orang kadang-kadang kosor, kadang-kadang jamaah, kadang-kadang istilahnya dia pakai daya istilahnya sepi daripada dua hadas. Itu seperti apa? Sholat hormat waktu, sholat khauf, sholat istilahnya. Ini kan kita nggak ngerti ya, betul. Ya. Ya kita jalan ke jauh itu udah duluan, tapi ilmu untuk sholat di perjalanan kan kita nggak pernah tahu, betul. Kan gitu ya. Akhirnya sholat aduk-adukan, kagak karu-karuan. Gitu. Ini para jamaah hadirin rahimakumullah. Dan nggak ada kalau kita tentang ibadah, tentang sholat, nanya kepada kiai gimana sholat harus benar di mana untuk rapinya ini ada. Jangankan untuk itu, untuk yang lain-lain aja. Ya. Ini para jamaah hadirin rahimakumullah. Itu apa hadisnya? Situ ya. Yang sejahat-jahatnya itu manusia. Ya Allah. Saya selesai. Kita nggak dengerin istilahnya pengajian aja sekarang yang manggil, yang kondang, yang tenar, yang apa juga, cuma ngomongin, cuma minta orangnya. Ngaji sekarang nggak betul. Ngaji yang sebenarnya nggak ada. Ya kita lanjut. Wasalisu yang nomor 3 ayakunal qasiru muadzin bisolati ar-rubaiyati. Syarat yang ketiga dari jumlah yang berapa? Dari jumlah yang berapa? Ada 6, ada ini. Karena belum selesai sudah nambah 5 ya. Kayak rukun Islam aja. Rukun Islam 5 apa 6? 1 syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima pergi haji, keenam pulang. Ngapain serah aja. Kalau itu pulang di apa? Kan jadi 6 ya. Syarat yang ketiga dari jumlah yang 5 bagi orang yang meringkas sholat, ya, dia muadzin melaksanakan dalam sholatnya harus rubaiyah yang bangsa 4. Tidak boleh yang 3, tidak boleh yang 2. Yang bangsa 4 rakaat ada berapa waktu? 3 waktu, duhur, asar sama isya. Itu yang boleh dikosor, artinya kita dilipat rakaatnya, yang tadinya 4 jadi 2. Amal faidatu hadarat fala tuqda bihi maksuratan. Kalau kita punya hutang, punya kodoanan, itu istilahnya. Pernah kita meninggalkan sholat waktu kita masih di rumah, waktu kita ada di tempat, terus kita jalan, kita jadi musafir, di perjalanan ingat, waduh saya punya hutang sholat, ini duhur, punya hutang sholat asar, atau punya hutang sholat isya umpama.
Nah, orang yang punya utangnya waktu di rumah, terus dia mau bayar di perjalanan, itu mah fala tuqdobihi maksurutan, tidak boleh dia mengkodok dalam keadaan kosor, karena punya utangnya masih di rumah. Itu kalau mau dibayar di perjalanan dia tetap harus ampat, tidak boleh kosor gitu ya. Amal faidatu fi safari, lain halnya dia punya utang sholat itu udah di perjalanan, tuqdobihi maksuratan, itu boleh dia membayarnya itu diringkas, dikosor la fil hadori, tidak jadi kalau dia udah nyampe rumah. Umpamanya begini, kita dalam perjalanan terus punya utang di perjalanan, sholat duhur dengan sholat asar umpama, nyampe kita ke rumah, nah ada di rumah mah nggak boleh dikosor, karena ini katanya utangnya tadi di jalan, udah nyampe rumah tetap dikos, nggak bisa gitu mah ya. Paham gak nih? Bodoh amat nggak paham juga ngaji ini ya, atau ngaji ini nggak paham juga namanya ngaji ya. Emangnya gampang ilmu Allah itu ya. Lupa lagi ya wajar ya, itu nggak ketemu ya wajar, itu aja, nggak gampang ilmu. Cuman hanya kita wajib ngaji, wajibat itu aja. Warabi'u, yang nomor 4, ayan wiyal musafiru, bagi orang yang sedang melakoni perjalanan, ayan dia harus punya niatan al-qasra, yaitu niat kosor gitu. Sebab namanya niat itu kemarin rukunnya ada berapa? Ada 3, ada qasdu, ada ta'arud, ada ta'yinnya. Kita nyatakan ta'yin di sini adalah kosor. Seperti begini, usolli pada zuhri rokataini kosron, gitu ya. Usolli yaitu kosdu, pada zuhri ta'arud yang sehat. Rokataini kosron tuh eta ta'yin gitu istilahnya, 2 rakaat dengan keadaan ringkas gitu, eta ta'yin. Jadi di dalam niat itu adalah qasdu ta'arud ta'yin tuh disatukan, yaitu diusolli fardhu zuhri rakaataini qasron, nanti baru disambung dengan majmu'an atau jam'an ilal asri takdiman, kalau itu ngambil punya waktu duhur, kalau ngambil waktu asar takhiron gitu ya. Jadi jama itu nanti itu kalau jama ya, kalau dibarengi dengan jama. Kalau qasar doang enggak gitu ya, ya pakai jama. Mal ihrami itu diterapkannya waktu kita takbiratul ihram, sama dengan sholat biasa. Jadi niat itu datangnya bareng dengan waktu takbiratul ihram. Sebab yang disebut sholat itu apa? Yang disebut sholat muftatahatun bin takbiri, muhtatamatun bin taslimi bisyara'ita mahsusah. Yang disebut sholat dimulai, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat masrut yang sudah tertentu, yang sudah dijelaskan. Itu namanya sholat. Jadi kalau ada orang yang membantah, ada orang yang melarang, apain katanya sholat pakai usolli? Emang usolli istilahnya siapa yang sholat pakai usolli? Gitu kan? Usolli mah hanya untuk ancang-ancang kita mau memulai sholat.
nanti Buddha mulai sholat mah waktu kita melafalkan, waktu kita mengucapkan takbir, tutup lidah kita mengucapkan takbir, hati kita meniatkan sholat. Allah dari mulai hamzahnya lapan Allah sampai ro-nya lapan akbar, itu yang namanya qasdu ta'arud ta'yin, itu harus ada bulan di sini. Nanti sampai kemana? Sampai waktu salam. Itu niat jangan putus. Seperti model begini. Kita niat nggak dari rumah ke sini mau ngaji. Niat. Nyampe ke sini. Putus nggak di jalan. Kalau putus di jalan mekol. Benar nggak? Nggak nyampe ke sini kalau putus di jalan. Mengkol aja katanya ke rumah teman kan gitu. Mendingan ngobrol daripada ngaji kan gitu. Berarti itu mau mutusin nih. Ya. Apa yang diucapin? Enggak. Dari rumah ngaji enggak. Ya. Kita habis di sini. Terus niat. Sampai kemana kita niat kita? Sampai ke depan pintu berselesai. Karena udah nyampe. Nah kalau itu juga pulang niat mutusin pulang, mengkol kita ke rumah teman-teman. Ya kan? Itu. Kalau kita mutusin niat di tengah jalan, makanya yang namanya niat itu istilahnya fullnya itu dari mulai takbir sampai salam. Udah salam baru kita mau diputusin mau enggak, memang selesai sholat itu ya dalam salam. Ngerti ya? Gampang ya kalau udah ngaji ya. Coba laksanain. Bebelit lagi gitu kan ya. Udah biarin aja. Nanti yang nolongnya bukan sholat kita, nanti istilahnya yang nolong kita tuh yang apa-apa, yang pekerjaan ngaji kita. Itu yang akan nolong. Ya. Wal khamisu, dan yang nomor 5 ya, syarat qashar itu ayat tama bi juz'in min sholati bi muqimin. Tidak boleh bermakmum ya. Walaupun hanya sebagian terhadap sholat bagi orang yang sholatnya mukim, orangnya yang sholat memang dia orang situ tempat gitu ya, yang istilahnya orang sholat yang sempurna. Biman yusola tantamatan, artinya bimukimin itu orang yang sholat sempurna. Liyasmural musafiro al mutima, lain halnya misalnya orang-orang yang sedang berjalannya dia sholat sempurna. Kalau orang yang tadi itu dia nggak niat qashar, niat sempurna boleh. Kalau istilahnya dia niat qashar nggak boleh. Itu paham ya? Jadi kalau kita sholat qashar nggak bisa di tempat orang di mana, terus ada orang juga sholat, udah kita misalnya diri aja. Jangan bermakmum kepada orang yang punya tempat itu yang sholat sempurna gitu ya, tidak sah. Itu ya. Itu. Nah kalau istilahnya ada yang nanya, oh saya qashar, saya musafir gitu aja. Nanti orang juga malu. Malah di satu tempat orang yang biasa disinggahi oleh petualang oleh orang-orang perjalanan, baik maupun musola, itu kadang-kadang ada dipersiapkan tempat untuk orang-orang yang qashar gitu ya. Ada tempatnya khusus gitu. Biasanya, kalau nggak semuanya ya. Itu saja ya. Yang Abah sampaikan, mudah-mudahan semua bisa memahami, bisa mengerti dan bisa melaksanakan, di mana kita kalau dalam perjalanan jauh dalam istilahnya ini ya.
di hitungan 100.000 yang olah kabeh 1.420 partai